Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asep Saifullah dari Teknik Geologi FITB ITB. Akan menyampaikan kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi, topik 11 Penginderaan Jauh SAR, segmen 3 Geometri SAR. Sebagaimana diulas dalam dua segmen sebelumnya, bahwa pencitraan SAR dilakukan dengan membentuk sudut terhadap vertikal bumi atau nadir, sehingga memunculkan beberapa istilah atau nomenklatur umum terkait dengan geometri ini. Nomenklatur tersebut akan dijelaskan dalam slide berikut. Pertama, azimut. Azimut adalah arah wahana bergerak. Kedua, incident angle. Incident angle merupakan sudut yang dibentuk oleh garis semu hamburan balik dari objek terhadap garis tegak lurus di permukaan. Ketiga, look atau range directions. Look atau range directions merupakan arah melihat terhadap garis nadir sensor. Keempat, depression angle. Depression angle atau sudut depresi merupakan sudut yang dibentuk oleh horizon wahana terhadap arah pancaran radar. Yang kelima, slant range. Slant range merupakan jarak miring dari wahana terhadap objek di permukaan bumi. Slant range ini terbagi menjadi dua, yaitu near range, S dekat, dan far range atau S jauh. Yang keenam, ground range. Ground range merupakan pencerminan arah terbang wahana di permukaan bumi. Sebagai konsekuensi dari pencitraan SAR yang dilakukan secara miring atau off nadir, maka geometri citra yang terekam sensor yang disebut sebagai slant range akan berbeda dengan geometri sebenarnya di permukaan bumi yang disebut sebagai ground range. Berikut ilustrasi sederhana perbedaan antara slant range dan ground range. Misalnya, ada dua area di permukaan bumi dengan dimensi yang sama disebut sebagai area A1 dan A2 dalam geometri ground range. Dua area tersebut, kalau dilihat dari perspektif sensor, akan memiliki jarak atau range yang berbeda akibat sudut depresi yang berbeda, yaitu gamma A1 dan gamma A2. Maka, range A1 akan berbeda dengan range A2. Perbedaan range ini akan tampak pada citra slant yang dihasilkan oleh sensor radar sebagai suatu distorsi dari geometri sebenarnya atau ground range, sehingga geometri ground range A1 dan A2 yang akan tampak pada geometri slant range sebagai A1 aksen dan A2 aksen. Dalam hal ini maka slant range A1 aksen akan tampak berbeda secara visual dengan A2 aksen. Perbedaan kenampakan secara visual ini akibat jarak yang berbeda, akibat waktu rambat gelombang berbeda, meskipun dimensi di tanah sama. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa citra radar memiliki geometri yang berbeda dari yang dihasilkan oleh sensor lainnya. Ada geometri slant range dan geometri ground range, sehingga pengguna harus berhati-hati pada saat melakukan pengukuran radar grametrik. Citra slant range merupakan geometri citra yang belum terkoreksi dan masih berdasarkan jarak sebenarnya dari sensor ke permukaan bumi. Untuk mendapatkan geometri sebenarnya, perlu dilakukan konversi dari slant range ke ground range sehingga citra dalam bentuk planimetrik atau XY. Demikian kuliah GL 4015 Penginderaan Jauh Geologi. Kita akan bertemu kembali pada segmen berikutnya. Terima kasih.